Barça. A veure, jo no vull generar falses Yo esperances. no quiero generar falsas esperanzas. El que sí que és cert és que Aquí lo que es cierto, ens ho han dit durant el transcurs de les y negociacions, nos com lo han és dicho en obvi, el jugador transcurso de las també negociaciones, altres propostes. No? que también tiene otras I propuestas, hi havia un temps límit. y aquí había un tiempo límite nosaltres, perquè comença la Lliga en breus, para nosotros porque empieza la liga en breves, como el fet de que ell també en el necessita hecho de un que temps. él también necesita un tiempo. Imagina't que Ya, Kaigat ulang coba-coba. Ya, pada hari ini merupakan video kedua kali kita membahas tentang Messi, Laporta, Barcelona, Presiden La Liga Tebas teman-teman, dan CPC. Salah satu investor yang mendanai, yang mensponsori, yang menggelontorkan dana segar kepada La Liga. Nah, beberapa menit yang lalu, Laporta teman-teman melakukan konferensi pers menjelaskan situasi Lionel Messi bersama Barcelona. Pada video kali ini, kita bakal membahas beberapa poin-poin penting apa yang disampaikan oleh Laporta, teman-teman. Posisi Laporta ini di mana sebenarnya? Posisi loyalitas Messi ini di mana sebenarnya? Nanti di situ kita bahas, teman-teman. Sebelumnya juga udah kita bahas sebelum video ini diupload, teman-teman, terkait tentang kontrak Messi, aturan dari La Liga, kenapa Messi harus pergi, CPC udah kita bahas sebelumnya, mungkin bisa teman-teman lihat. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama, statement penting dari Joan Laporta sore tadi, teman-teman, waktu Indonesia Barat. Primero de todo, querría decir que lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta, y esto ha hecho que el club, la masa salarial deportiva, que presenta un 110% de los ingresos totales del club. Eso significa que no tenemos margen salarial. Ya sabéis que las normas que rigen la Liga Española pasan por un fair play financiero que marca una. Nah, itu merupakan poin pertama. Nah, di sini Laporta secara tegas menyampaikan bahwa dia mendapatkan warisan peninggalan dari presiden sebelumnya, Bartomeu, teman-teman, sangat-sangat tidak ideal dari sisi keuangan. Itu poin pertama yang bisa kita petik, teman-teman. Nah, bahkan jumlah yang disampaikan oleh staf-staf dari Bartomeu ketika perpindahan tangan dari Bartomeu dan kawan-kawan ke Laporta, teman-teman, tidak sesuai ketika dilakukan audit. Jadi ada di sini dalam tanda kutip ya, quote and quote, ada kebohongan. Ada penutupan data yang dilakukan oleh Bartomeu CS di masa lalu dan baru terungkap ketika Laporta menjadi presiden FC Barcelona. Efeknya apa, teman-teman? Efeknya timbul, yaitu Barcelona kurang lebih, teman-teman, dari total pendapatannya over semua menggaji pemain, semua untuk menggaji pemain. 110% pendapatan Barcelona semua untuk menggaji pemain-pemain Barcelona. Sungguh tidak ideal. Terus gimana kalau misalnya Messi pergi? Apakah tetap 110%? Nah, jadi bakalan mengalami penurunan. Kurang lebih masih 95%, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Walaupun itu juga tetap ideal. Idealnya itu di angka 70-75% dari pendapatan teman-teman untuk menggaji pemain. Tapi faktanya seperti itu. Inilah masa-masa kelam yang disampaikan oleh Laporta. Malapetaka, keras banget, teman-teman. Nah, ini memang di video sebelumnya juga udah kita bahas, teman-teman, pengaruh, efek dari Bartomeu ini ketika menangani Barcelona, imbasnya sekarang kena. Suka tidak suka, harus diterima, teman-teman. Suka tidak suka. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Bien, esto ligado con lo del fair play. El fair play financiero, ya sabéis que en la Liga Española el criterio del cash no se sigue.
Por eso no hemos podido poner el contrato en el que habíamos pactado con Leo Messi, que ya os lo explicaremos con detalle, hasta donde pueda explicar, si tenéis, que llevaba una hipoteca para el club, en concreto, de alguna manera hipotecar medio siglo los derechos de televisión. Nah, poin kedua, tegas Laporta menambah pernyataan sebelumnya bahwa harus ada fleksibilitas dari pihak La Liga agar Messi ini bisa didaftarkan sebagai pemain Barcelona. Ini udah berkali-kali disampaikan Laporta di berbagai pertemuan, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya yang cukup menarik itu dari La Liga, teman-teman, menantang Barcelona. Bahasa sederhana seperti ini. Hey, Barcelona, hey Laporta, mau nggak kamu Messi itu bisa didaftarkan? Terus dia ditanya Laporta, mau, gimana caranya? Gimana caranya? La Liga nyampaikan nih, caranya Barcelona harus menyetujui kontrak selama kurang lebih 40 tahun sampai 50 tahun dari sisi audio visual, hak siar, teman-teman. Ini ada kaitannya dengan CPC tadi ya, salah satu investor yang ingin menanamkan modal ke La Liga, yang dimana mereka mengambil hak audio visual dari La Liga hingga 40 tahun sampai 50 tahun. Jadi ini luar biasa ya, luar biasa La Liga ini, teman-teman, luar biasa, luar biasa. Messi boleh bertahan, tapi tanda tangan setuju terhadap CPC yang dibawa oleh Tebas, teman-teman, presiden La Liga ke La Liga itu sendiri, baru Messi boleh stay. Kan nggak boleh dibilang gila, nanti dia somasi. Kan aneh, teman-teman. Jadi ada perang antara Tebas dan Laporta, Barcelona, teman-teman. Boleh Messi didaftarkan, tapi harus Barcelona setuju CPC ini. Madrid udah menentang CPC, dan akhirnya Barcelona juga menentang CPC. Jelas kenapa Barcelona menentang CPC, karena sangat-sangat tidak memungkinkan, sangat-sangat tidak relevan masa sekarang dengan masa yang akan datang. Pasti ada perubahan, teman-teman. Itu poin pertama. Dan di situ juga Laporta, teman-teman, nggak mungkin meninggalkan warisan, legacy, kebijakan, teman-teman, yang sekarang dia lakukan, side efeknya di akan datang, 50 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang. Karena ini bakalan diwariskan Laporta kepada penerus-penerusnya nanti sebagai presiden dari Barcelona, teman-teman. Jadi di sini Laporta sebenarnya memikirkan juga ya efek yang bakalan timbul jikalau Barcelona dan Laporta menyetujui CPC, teman-teman. Di situ hal yang unik, hal menarik, teman-teman ya. Di situ juga Laporta bilang klub ini berusia lebih dari 100 tahun dan di atas segalanya dan semua orang, bahkan pemain terhebat sepanjang masa. Ini slogan dari Barcelona, teman-teman. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub itu sendiri. Di sini ditegaskan oleh Bartomeu lagi, ditegaskan oleh Laporta. Tapi poinnya Messi boleh stay, kata La Liga nih. Tapi tanda tangan dulu CPC. 40 tahun sampai 50 tahun hak siar audio visualmu sama kami. Oke, sedap juga ya drama yang terjadi, teman-teman. Kita masuk poin ketiga. Aclarando que Leo quería quedarse en el Barça, nosotros queríamos que Leo se quedara en el Barça. El hecho de que Leo quisiera quedarse, que fuera el primer paso para ver si esto podíamos encaminarlo, fue determinante, la voluntad del jugador para poderse. Nah, di poin ketiga ini Laporta mempertegaskan bahwa Messi ingin bertahan. Ini untuk mengklarifikasi semua pernyataan yang mengatakan Messi tidak suka dengan skuad ini itu. Ditegaskan oleh Laporta, Messi ingin bertahan. Laporta juga Barcelona ingin bertahan, teman-teman. Tetapi kenyataannya dari La Liga. Dan Messi juga harus menerima kenyataan seperti itu. Nah, di sisi ini, teman-teman, sebenarnya bisa menjadi bahan pertanyaan.
Ini teori balas budi ya, walaupun tidak ada di sepak bola, jarang mungkin karena ini berbicara profesionalitas teman-teman. Teori balas budi kan Messi sejak kecil disuntikkan hormon oleh Barcelona. Masa lah Messi tidak mau ketika Barcelona sedang mengalami kesulitan untuk menurunkan secara drastis gajinya. Dari situ aja dulu teman-teman. Kurang lebih berapa ya? 600 juta teman-teman dia dapat selama 4-5 tahun. 643 juta euro dia dapat selama 4-5 tahun bersama Barcelona di 4-5 tahun ke belakang teman-teman. Masa di momen ketika klub kesayangannya seperti ini yang dia cintai katanya teman-teman nggak bisa dia lebih legowo. Tapi ini teori balas budi teman-teman ya. Memang kalau kita benturkan dengan profesionalitas agak sulit diterima. Tetapi kalau kita tarik seperti itu, masa Lionel Messi tidak mau menurunkan drastis gajinya lagi? Tapi itu tadilah sulit untuk menjelaskan hal seperti itu. Kalau misalnya memang Messi loyalitas, cinta, sayang sama Barcelona, kan lagi kita balikkan, kan dulu dibantu Barcelona loh Messi, tapi kok gini banget Messi teman-teman nggak mau menurunkan gaji. Di samping memang ada benturan terhadap limitasi gaji, batasan gaji, kan mau nggak mau seharusnya Messi bisa lah menurunkan secara konstan gaji yang dia miliki demi mempertahankan konsistensi bersama Barcelona dan Barcelona juga teman-teman. Dan tahun depan bisa diomongi lagi terkait tentang gaji, setidaknya 1 tahun ke depan untuk mempertahankan konsistensi kedua pemain. Oke, kita masuk poin ke selanjutnya. Y sobre todo, evidentemente, dentro de la Liga Española debemos acogernos a esta norma. Aunque pensamos que esta norma podría ser más flexible, podría haber estado más flexible, pero esto tampoco es excusa porque esta norma ya la conocíamos. El problema es que no podíamos, un hombre que ha demostrado su amor por el Barça, su voluntad por quedarse en el Barça, en Barcelona. Nah, ini poinnya cukup unik. Bang, Tom, bisa nggak Messi ini bertahan? Jawabannya bisa. Kalau misalnya ada suatu keajaiban, tebas Presiden La Liga ataupun pihak La Liga nelpon nih, seperti apa yang disampaikan Laporta, bahwa peraturan diringankan, difleksibilitaskan, baru Messi bisa stay di Barcelona teman-teman. Ini merupakan salah satu harapan mungkin yang diinginkan oleh banyak supporter teman-teman. Tetapi kita bicara aturan, ini udah kita bahas di video sebelum. Kita bicara tentang aturan. Nah, aturan itu bakalan terlebih dahulu didiskusikan terhadap tim-tim dari La Liga. Istilahnya di vote teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Barcelona boleh diringankan seperti ini, ataupun ada mungkin kebijakan-kebijakan darurat yang diambil sendiri oleh La Liga? Nah, tapi pada esensinya keputusan-keputusan ataupun aturan-aturan dari La Liga tersebut harus dirembukkan oleh tim-tim Liga Santander, La Liga semuanya, ataupun aturan-aturan di Liga 2, Liga Spanyol semuanya. Apakah boleh diberikan toleransi kepada Barcelona? Menurut berbagai media, Madrid setuju. Nah, tetapi klub-klub lainnya tidak setuju karena ini aturan dari 2013 sudah digunakan. Ini udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, ini merupakan apa ya? Mungkin sulit ya terjadi tiba-tiba di telepon, tapi kembali kita nggak tahu apa yang bisa terjadi ke depan. Yang nggak mungkin bisa jadi mungkin di last minute atau gimana, kita tunggu saja ke depannya. Kita masuk poin selanjutnya. Barça. Yo no quiero generar falsas esperanzas. Aquí lo que es cierto, y nos lo han dicho en el transcurso de las negociaciones, que también tiene otras propuestas. Y aquí había un tiempo límite para nosotros porque empieza la liga en breves, como en el hecho de que él también necesita un tiempo. Nah, di sini teman-teman ditanya nih kepada Juan Laporta, apakah bisa berbalik nih Messi kembali ke Barcelona? Nah, di situ dijawab Laporta, nggak mau Laporta PHP. Poin pertama. Poin keduanya, Messi bisa stay kalau Barcelona setuju ke CPC. Balik lagi teman-teman ya. Nah, di sini Laporta tidak mau menjual 40 sampai 50 tahun ke depan hanya untuk seorang pemain seperti disampaikan oleh Laporta tadi. Karena Barcelona lebih besar daripada satu orang pemain, bahkan pemain sepanjang sejarah, pemain terbaik sepanjang sejarah teman-teman. Nah, memang agak sulit ya. Di sini juga La Liga, pintar kali La Liga ini juga untuk menekan dari
Laporta Barcelona teman-teman. Tetapi ini kita bicara tentang janji Laporta juga ya. Dia bakalan berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin, ini itu pada saat kampanye. Tapi usahanya belum begitu keras, masih terlalu soft teman-teman, masih begitu standar ya. Standar ya seperti transfer lainnya. Nggak ada begitu ekstrim, nggak ada begitu berbeda sikap yang disampaikan oleh Laporta. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Mira, penseu que Pensad, para que os hagáis una idea, el ratio en el límite salarial del Barça es de 4-1. Para entrar 25 millones de salario teníamos que liberar 100. Esto significa muchos jugadores y mucha reducción. Nah, di sini Laporta jelaskan teman-teman bahwa rasio yang kami miliki dalam batas gaji adalah 4:1. Ini luar biasa sih. Jadi kami harus melepaskan 100 juta euro untuk menghemat 25 juta euro itu sendiri teman-teman. Nah, jadi misalnya seperti ini. Barcelona menjual Sergio Roberto, menjual Umtiti, menjual Griezmann, menjual Coutinho, menjual Braithwaite. 5 pemain nih. Buatlah angka mereka di 100 juta. 5 pemain tersebut terjual. Secara terpaksa memang harus dilepas teman-teman untuk menyelamatkan Messi. Itu aja nggak cukup. Malah itu membuat Barcelona berbahaya teman-teman. Mereka jual karena 100 juta euro itu mereka jual, nggak semua 100 juta euro itu mereka dapat. Mereka hanya bakalan mendapat kurang lebih 25 juta euro teman-teman. Menghemat 25 juta euro. Bakalan malah menimbulkan ketidakseimbangan, balance pemain-pemain Barcelona itu sendiri, skuadnya teman-teman. Cukup ironis memang ya, apa yang terjadi di Barcelona sekarang ini. Ini merupakan peninggalan dari Bartomeu sebelumnya yang sekarang sangat-sangat berimplikasi sangat besar. Dan dipertegas Laporta juga, memang sudah ada beberapa pemain yang sudah mencapai kesepakatan untuk menurunkan gajinya. Tetapi itu saja tidak cukup teman-teman. Itu saja tidak cukup, dan menurut Laporta juga setelah diturunkan gaji, biaya pendapatan Barcelona untuk membiayai gaji Barcelona sekarang ya tanpa Messi 95%. Itu pun sebenarnya udah warning banget, besar banget, 95%. Makanya Barcelona membeli pemain-pemain yang gratis, yang murah, yang bisa diajak diskusi, yang bisa tahu kondisi sekarang dari FC Barcelona teman-teman. Dilematis sebenarnya, dilematis. Sulit juga ya posisi Laporta ini, tetapi gimana ya, Laporta juga belum menunjukkan, kalau kita lihat dari luar teman-teman, belum menunjukkan menunjukkan kelihayannya lah ya, dalam tanda kutip. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Yo diría que hace 2 días que ya llego a la conclusión de que esto ya no da para más. Y entonces ayer estaba en las últimas conversaciones con el padre de Leo. Nah, ternyata teman-teman, pada saat konferensi pers Emerson 3 hari yang lalu, Laporta juga ada menyinggung Messi nih. Karena kalau misalnya La Liga tidak melakukan fleksibilitas gaji, pemain Barcelona yang baru bakal nggak masuk. Pemain Barcelona yang baru ini ternyata secara tersirat Messi teman-teman. Udah disampaikan Laporta 3 hari yang lalu pada saat konferensi pers Emerson teman-teman. Nah, ternyata keesokan harinya seusai konferensi pers Emerson itu disampaikan Laporta kepada Jorge Messi bahwa kesepakatan harus diakhiri, negosiasi harus diakhiri teman-teman, karena La Liga tidak mau melakukan fleksibilitas terhadap gaji. Nah, ini penting karena banyak banget nih pertanyaan, kenapa Laporta menunda-nunda? Kenapa Laporta kayak lemot dalam tanda kutip ya, teman-teman ya. Karena itu tadi, La Liga ini harus mengkomunikasikan ke semua klub, bukan hanya La Liga yang mengambil keputusan. Di samping mungkin ada peraturan La Liga force mayor misalnya teman-temannya, force mayor langsung bisa mengambil inisiatif untuk merubah satu kondisi tersebut. Tetapi secara aturan harus dilakukan diskusi terlebih dahulu, baru bisa diambil keputusan bagaimana. Dan akhirnya Laporta juga suka tidak suka memang harus menunggu bagaimana, dan puncaknya Laporta
bukan Laporta, La Liga, Javier Tebas selaku presiden tidak mundur 1 mm pun untuk melakukan fleksibilitas terhadap gaji pemain. Dan akhirnya Laporta mengatakan itu kepada Jorge Messi, agen dari Messi teman-teman, ayahnya juga ya. Dilematis. Kita masuk ke poin selanjutnya. Las 50 o así, estamos hablando de 700. Las que tenemos previstos eran del orden de 200. Pensábamos que podríamos 487, que es muchísimo. Y la otra parte de la pregunta, l'impacte. Y la otra parte de la pregunta, el impacto. Nah, di sini dijelaskan Laporta, berapa kerugian musim lalu? Dijawab Laporta, kerugian musim lalu yaitu 487 juta euro. Luar biasa, luar biasa. Banyak banget. Itu salah satu peninggalan Bartomeu yang sulit bisa dilontarkan kata-kata teman-teman. Ditanya juga, kan Messi pergi nih, bagaimana sponsor, bagaimana Barcelona menggait sponsor brand-brand untuk masuk ke Barcelona. Nah, di sini dijawab Laporta diplomatis ya teman-teman ya. Kami harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan apa itu Barcelona. Cukup diplomatis di sini. Dan kabar juga Nike, Rakuten mempertanyakan keputusan ini karena ada di dalam kontrak draft mereka dilaporkan berbagai macam literatur media di luar teman-teman, ada kesepakatan tentang harus berapa kali Messi tampil. Berarti ada efeknya teman-teman ya. Oke, itu beberapa poin penting yang disampaikan oleh Laporta. Oke lah, kita lihat saja teman-teman ya, ke depannya bagaimana hal ini bakalan terjadi. Dan banyak teman-teman mengejutkan banyak belah pihak lah ya pada transfer Messi ini aja. Banyak yang memprediksi Messi bakalan bertahan. Contohnya Fabrizio Romano teman-teman memprediksi bakalan bertahan. Memang udah deal antara Messi dan Laporta, tetapi yang nggak bisa diubah nih aturan tadi. Dan secara 180 derajat Messi akhirnya batal untuk menandatangani kontrak bersama Barcelona terkait aturan. Fabrizio Romano juga salah dalam melakukan prediksi. Dan ini juga beberapa waktu yang lalu kita buat konten juga teman-teman terkait tentang Messi ini apakah bertahan ataukah tidak. Kita memprediksi 5 tahun bakalan bertahan, tetapi yang nggak membuat hal tersebut bertahan yaitu terkait tentang aturan La Liga. Tapi kalau pada esensinya Messi sama Laporta oke-oke aja. Nah, oke lah teman-teman. Hal yang paling diharapkan mungkin lah yang terakhir teman-teman ya, yaitu Messi mau nggak menurunkan gaji ya. Kalau misalnya La Liga tidak ingin fleksibilitas, mau nggak dia menurunkan gaji lebih lagi ke bawah teman-teman, mungkin 1 juta euro cuman, ataupun berapa lah, 10 juta euro, 5 juta euro untuk sementara aja 1 musim dengan berbagai catatan di klausul kontraknya. Oke lah, sampai sini aja dulu video. Kita lihat drama-drama berikutnya, kemana Messi, apakah tetap stay, karena kan masih lama tutup transfer 31 Agustus, walaupun La Liga top mulai minggu depan sudah mulai bermain lagi. Oke, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.